sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Saintifik dilengkapi info saintek pada materi Sistem Pencernaan pada Manusia untuk kelas 8 SMP. Proposal penelitian ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metodologi penelitian di jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Yurneti MPD. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang. Latar belakang dari proposal penelitian saya ini yang pertama yaitu pemilihan bahan ajar, di mana keberhasilan proses pembelajaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah pemilihan bahan ajar yang tepat. Pemilihan bahan ajar akan mempengaruhi motivasi dan minat belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hamalik 1986 mengatakan bahwa pemakaian bahan ajar dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Bahan ajar disusun berdasarkan kompetensi dasar yang diterapkan melalui indikator yang terkait sehingga membantu guru maupun siswa untuk menyampaikan tujuan pembelajaran. Materi yang saya ambil pada proposal penelitian saya ini yaitu mengenai sistem pencernaan pada manusia, yang mana proses pembelajaran yang diharapkan pada materi sistem pencernaan ini adalah diharapkan siswa ikut terlibat langsung dalam menemukan gejala dari gangguan sistem pencernaan dan dapat mengetahui organ-organ yang dilalui sistem pencernaan dalam tubuh. Akan tetapi, keadaan yang ditemukan di sekolah tidak sesuai dengan yang diharapkan, di mana siswa telah disajikan langsung mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia tanpa ikut terlibat dalam menemukannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan siswa melalui pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan pemahaman kepada siswa mengenai berbagai materi menggunakan langkah-langkah ilmiah. Menurut salinan lampiran Permendikbud nomor 103 tahun 2014, diketahui bahwa terdapat 5 pengalaman belajar pada pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu mengamati atau observasi, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi atau mencobakan, yang keempat menalar atau mengorganisasikan, dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik ini dapat memicu keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Majen 2014 bahwa menyatakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik dapat meningkatkan keaktifan siswa. Siswa mampu menemukan konsep yang dipelajari sendiri, sehingga menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran. Pendekatan saintifik dapat membantu siswa menciptakan keterampilan ilmiah yang akan mewujudkan aspek proses dalam menghasilkan produk dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Hal ini sesuai dengan Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum bahwa ilmu pengetahuan alam sebagai disiplin ilmu memiliki aspek proses melalui keterampilan ilmiah yang menghasilkan produk berupa fakta, konsep, prinsip, dan teori. Selanjutnya, buku siswa terbitan Kemendikbud Revisi 2017 telah memiliki pendekatan saintifik, tetapi belum efektif. Buku siswa terbitan Kemendikbud Revisi 2017 memiliki kekurangan pada manfaat sains dan teknologi. Menurut buku siswa terbitan Kemendikbud Revisi 2017 telah memiliki pendekatan saintifik, tetapi belum efektif. Langkah-langkah yang disediakan belum menunjukkan keseluruhan pendekatan saintifik.
dan hasil analisis penulis juga menunjukkan adanya kekurangan informasi sains dan teknologi yang terkait dengan sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya, menurut Salinan dalam Adi Senjaja 2007 nomor 3, dalam pembelajaran IPA ada 4 hal yang mendasar pada siswa. Salah satunya ialah siswa harus memiliki pemahaman tentang kaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat. Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang pembelajaran IPA juga menyatakan bahwa pembelajaran IPA dilaksanakan secara terpadu, yaitu dengan memadukan berbagai bidang kajian IPA menjadi satu kesatuan bahasa yang dilengkapi dengan pembelajaran saling temas, di mana sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan, dilakukan penelitian tentang pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan saintifik dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8 SMP. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu bahan ajar yang digunakan siswa telah memiliki pendekatan saintifik tetapi belum efektif. Yang kedua yaitu bahan ajar yang tersedia di sekolah memiliki kekurangan pada informasi sains. Dan yang ketiga, bahan ajar yang tersedia di sekolah memiliki kekurangan pada informasi teknologi. Dan yang keempat, identifikasi masalahnya yaitu belum tersedianya bahan ajar berbasis saintifik dilengkapi info saintek pada materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8 SMP. C. Batasan masalah. Peneliti membatasi permasalahan pada belum tersedianya bahan ajar berbasis pendekatan saintifik dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, dapat dirumuskan permasalahan penelitian yaitu bagaimana proses pengembangan bahan ajar berbasis pendekatan saintifik dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8 SMP yang valid dan praktis. E. Tujuan peneliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan bahan ajar berbasis pendekatan saintifik dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8 SMP yang valid dan praktis. F. Manfaat penelitian. Hasil penelitian bahan ajar berbasis pendekatan saintifik dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan pada manusia kelas 8 SMP diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, bagi siswa kelas 8 SMP sebagai penunjang pembelajaran yang dapat mengembangkan keterampilan ilmiah melalui pendekatan saintifik. Yang kedua, bagi guru IPA SMP dapat menggunakan bahan ajar ini sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti sebagai pengalaman dan bekal mengetahui dalam mengaplikasikan pengetahuan. Dan yang keempat, bagi peneliti lain sebagai sumber rujukan dan informasi ilmiah bagi penelitian relevan selanjutnya. G. Definisi operasional. Untuk membantu pemahaman terhadap peneliti ini, maka definisi operasionalnya adalah bahan ajar berbasis pendekatan saintifik dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Bahan ajar berbasis pendekatan saintifik dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan pada manusia merupakan
salah satu bahan ajar cetak yang menyajikan materi sistem pencernaan berdasarkan kurikulum 2017 berbasis pendekatan saintifik, di mana kelima langkah sainteknya disusun secara sistematis dan dilengkapi info saintek yang terintegrasi langsung ke materi maupun melalui kolom info saintek pada bahan ajar berikut. H. Spesifikasi produk. Bahan ajar berbasis saintifik dilengkapi info saintek pada materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8 SMP menggunakan aplikasi Microsoft Publish 2010. Bahan ajar berisi judul, daftar isi, petunjuk, penggunaan, kompetensi yang dicapai, materi pembelajaran, soal evaluasi, dan kegiatan siswa. Dan pada spesifikasi produk ini terdapat kolom saintifik dan info sainteknya. Bahan ajar dilengkapi info saintek tentang materi sistem pencernaan manusia. Info saintek berfungsi untuk memberikan informasi terbaru mengenai sains dan teknologi pada sistem pencernaan manusia. Informasi saintek berhubungan dengan materi yang akan diberikan, dapat berupa kolom informasi saintek yang diberi judul info dalam bidang sains. Info saintek dapat menjelaskan mengenai perkembangan ilmu sains pada sistem pencernaan. Sedangkan dalam bidang teknologi, info saintek dapat menjelaskan teknologinya yang digunakan manusia untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Selain itu, untuk menghindari kebosanan siswa, bahan ajar juga dilengkapi dengan gambar kartun kecil pada bagian tertentu. Bab 2. Kerangka teoritis. A. Kajian teori. Kajian teori pada proposal penelitian saya ini yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran IPA. Ilmu pengetahuan alam atau sains merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan organ-organ pada makhluk hidup, atau sains tentang dunia fisik. Pendidikan sains menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam sekitar secara ilmiah. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan alam diperlukan suatu proses mencari tahu agar siswa dapat mudah mendalami alam sekitar. Hal ini sesuai dengan pendapat Krain dalam Daryanto 2014 menyatakan bahwa IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dalam penggunaannya secara umum terbatas dalam gejala-gejala alam. Tujuan utama pendidikan IPA adalah mengembangkan individu-individu yang memiliki pengetahuan aspek-aspek fundamental IPA, yang mana prinsip dan konsep ilmiahnya, serta keterampilan inquiry atau menemukan. Melalui pembelajaran IPA, siswa dapat memperoleh pengalaman langsung, sehingga siswa dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Menurut Daryanto 2014, pembelajaran IPA merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun secara berkelompok aktif mencari, menggali, menemukan konsep, serta prinsip keilmuan secara holistik, utuh, bermakna, dan otet. Kajian teori yang kedua yaitu bahan ajar. Bahan ajar adalah segala hal yang dapat membantu guru dan siswa dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Majid 2012-173 mengatakan bahwa bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtut dan sistematis, sehingga secara akumulasi
mampu menguasai semua kompetensi secara utuh dan terpadu. Bahan ajar sangat penting, artinya bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, bahan ajar dianggap sebagai bahan yang penting untuk pembelajaran, baik guru maupun siswanya sebagai suatu upaya untuk mempelajari mutu pembelajaran. Kajian teori yang ketiga yaitu pendekatan saintifik. Proses pembelajaran IPA pada kurikulum 2017 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah yaitu pendekatan saintifik. Menurut Lazim 2013, pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang menggunakan 5 langkah saintifik agar siswa secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, prinsip melalui tahapan-tahapan, mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, menanyakan, mengumpulkan informasi, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Kajian teori yang keempat yaitu infosaintek. Kata sains dan teknologi ibaratkan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan satu sama lain. Menurut Fakri 2010, sains adalah himpunan pengetahuan manusia tentang alam yang dipengaruhi sebagai konsensus pada pakar melalui penyimpulan secara rasional mengenai hasil-hasil analisis kritis terhadap data pengukuran yang diperoleh dari observasi dan gejala-gejala alam. Infosaintek diajukan untuk membantu siswa mengetahui sains, perkembangan sains, dan bagaimana perkembangan sains dalam mempengaruhi teknologi secara timbal balik. Berdasarkan pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa infosaintek adalah informasi mengenai ilmu alam atau sains dan teknologi terbaru dari penerapan sains berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, infosaintek ini sangat berperan dalam proses pembelajaran, termasuk penempatan di dalam bahan ajarnya. Infosaintek dapat memberitahu siswa keadaan sains dan teknologi yang digunakan oleh manusia. Infosaintek juga berperan memberikan informasi kepada siswa dengan memaparkan kisah inspiratif ilmuwan-ilmuwan, penemuan dan pengembangan ilmu sainteknya sendiri. Kajian teori yang kelima yaitu sistem pencernaan pada manusia. Karakteristik dari materi sistem pencernaan pada manusia yaitu siswa dapat terlibat langsung dan dapat mengetahui nutrisi pada sistem pencernaan. Siswa dapat mengatasi gangguan yang dapat terjadi pada sistem pencernaan. Materi sistem pencernaan pada manusia memiliki submateri yang harus dijelaskan, yaitu zat pada makanan, organ sistem pencernaan, gangguan pada sistem pencernaan, dan upaya untuk menjaga sistem pencernaan manusia. Seluruh konsep ini dibagi menjadi 3 kegiatan pembelajaran pada bahan berbasis saintifik yang akan dikembangkan. Proposal penelitian saya ini menggunakan pengembangan perangkat pembelajaran model 4D. B. Penelitian yang relevan. Di sini saya menggunakan 2 penelitian yang lebih lanjut. Yang pertama itu penelitian Setiani 2015 dan yang kedua menggunakan peneliti Marjan 2014. C. Kerangka konseptual. Berikut adalah kerangka dari konseptual pada proposal penelitian saya ini. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian yang saya kembangkan ini merupakan jenis penelitian pengembangan. B. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Fakultas Matematika dan Universitas Negeri Padang, SMP 13. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar yang akan dicobakan pada SMP 13 Padang. C. Subjek dan objek. Subjek uji produk penelitian ini adalah 30 orang siswa kelas 8 SMP 13 Padang dan objek penelitian ini adalah bahan ajar berbasis
pendekatan saintifik dilengkapi info saintek pada materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8 SMP. D. Data penelitian. Di sini saya menggunakan dua data penelitian, yaitu yang data pertama bersumber dari angket validitas dan yang kedua berasal dari data bersumber dari angket praktikalitas. E. Instrumen penelitian. Yang pertama instrumen yang saya gunakan yaitu angket uji validitas. Dan yang kedua saya menggunakan instrumen penelitiannya angket uji praktikalitas. F. Prosedur pengembangan. Berikut akan saya tampilkan mengenai kerangka prosedur pengembangan yang saya gunakan. G. Teknik analisis. Di sini saya menggunakan dua teknik analisis. Yang pertama yaitu analisis validitas siswa, yaitu data validitas didapatkan dengan menganalisis angket uji validitas yang telah diisi oleh validator. Dan yang kedua yaitu analisis praktikalitas buku siswa. Data praktikalitas didapatkan dengan menganalisis angket uji praktikalitas yang telah diisi oleh guru dan siswa. Baiklah, itulah penjelasan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendekatan Saintifik yang dilengkapi info saintek pada materi sistem pencernaan pada manusia untuk siswa kelas 8. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.